Siapa sebenarnya yang lebih ditakuti? Pasukan elit atau pria yang berdiri di tengah mereka? Pasukan komando paling elit di negeri ini berkumpul, berpose, dan berebut foto bersama Hercules. Ya, Hercules Rosario Marshall. Bukan jenderal, bukan pahlawan nasional, tapi namanya legendaris dari Tanah Abang sampai Senayan. Apakah ini bentuk penghargaan terhadap masa lalu atau simbol kekuatan informal masih punya tempat di lorong-lorong kekuasaan? Kalau pasukan elit aja kagum, lalu siapa yang sebenarnya memegang komando di balik layar republik ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Dalam satu kesempatan sekarang Bang Rasman ya mengadakan klarifikasi begitu, konferensi pers, mohon maaf ya. Dan dimana headline-nya di situ mengatakan bahwa Rasman Nasution ultimatum Didi Mulyadi, jangan pernah usik ormas Grip Jaya, dinilai sudah buat gaduh gitu ya. Tapi sebenarnya kenapa memang kemarin sempat dikomentari adalah salah satu kejadian yang diduga itu kelompok Grip begitu membakar mobil aparat begitu. Dan itu bukan hanya Kang Deddy yang mengomentari, tapi banyak yang mengomentari. Tapi ini menarik sebetulnya kita reaksi ya, dan kita saksikan video konferensi yang dilakukan oleh Bang Rasman terkait dengan mungkin yang dilihat sebagai penyenggolan Kang Deddy Mulyadi terhadap Grip gitu ya. Jadi gimana video lengkapnya sebetulnya? Ini dia. Kang Deddy, pesan ke umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda, ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Peringatan agar jangan terjadi kekacauan karena Anda. Artinya di sini bahwa Grip Jaya ini benar-benar membangun satu karakter terhadap kadernya yang militan dan mandiri, bukan perampok, bukan pembunuh, dan bukan pemeras. Karena itu Kang Deddy Mulyadi titip salam ketua umum tadi. Kang Deddy maju sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat, dan Kang Deddy juga berjuang bersama dengan tim dan yang lain untuk menang Pilkada Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan bagian dari kemenangan itu, Grip Jaya berperan di situ. Tadi pesan Pak Ketum bahasanya begini, sampaikan Adinda bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah sangat mengenal apa itu ormas Grip Jaya. Itu kalimat. Kami tidak mengatakan beliau itu sangat sayang, sangat dekat ke kami, tidak. Karena itu Kang Deddy Mulyadi, melalui kesempatan ini kami berharap ada gangguan-gangguan kecil di lapangan, jangan itu dibawa ke ormas atau premannya. Kalau itu ada pelanggaran yang serius di bidang hukum, itu ranahnya ada di polisi. Jadi nggak usah semua pekerjaan-pekerjaan itu melampaui kewenangannya. Itu bahasa ketum tadi. Jadi mungkin Pak Deddy Mulyadi perlu duduk satu meja dengan Ketua DPD Provinsi Jawa Barat. Kalau masih kurang, Ketua Harian. Masih kurang dengan Ketua Umum. Nah itu sebetulnya itu dalam kanal sendiri di akunnya Grip ya. Yang dimana sekarang di video-video saya juga sebelumnya saya juga mencurigai sebetulnya. Kesannya sekarang, sekali lagi saya sampaikan, kesannya sekarang antara Kang Deddy dan Grip ini kok diadu-adu begitu ya. Sedikit-sedikit dikaitkan, sedikit-sedikit dipanas-panasin. Yang dimana kalau kita lihat dari pernyataan Kang Deddy juga kemarin itu bukan menyebut nama ormasnya, tapi ormas yang melanggar begitu. Siapapun itu begitu ya. Tapi diklarifikasi oleh Grip juga, kalaupun ada kemarin kejadian-kejadian kan bukan anggota Grip. Artinya bahwa yang disampaikan oleh Kang Deddy memang yang bermasalah, bukan untuk salah satu ormas begitu. Tapi sekali lagi saya mencurigai kembali sebetulnya ini kesannya sekarang ini diadu nih pemerintahan Jawa Barat sama ormas Grip begitu. Nah kita tahu sendiri Grip ini bagaimana, Kang Deddy juga bagaimana. Yang sesungguhnya terkait oknum-oknum yang melakukan pembakaran atau melakukan tindakan pelanggaran hukum yang terjadi di Depok, Saudara Tony Simanjuntak bukanlah anggota resmi dari Grip Jaya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. Namo Buddhaya,
salam kebajikan. Hari ini Rabu 23 April 2025, konferensi pers Dewan Pimpinan Pusat Grip Jaya. Saya selaku Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya mewakili Bapak Ketua Umum, yang mana Bapak Ketua Umum kita pada hari ini sedang berada di luar kota, menyampaikan keterangan terkait beberapa poin yang akhir-akhir ini sedang ramai, sedang trending topik di masyarakat, khususnya terkait kejadian pembakaran mobil operasional Polres Metro Kota Depok. Saya menyampaikan di sini klarifikasi dari kami terkait yang sesungguhnya terkait oknum-oknum yang melakukan pembakaran atau melakukan tindakan pelanggaran hukum yang terjadi di Depok pada saat aparat kepolisian sedang melaksanakan tugasnya melakukan penangkapan terhadap pelaku pelanggaran hukum, yaitu saudara Tony Simanjuntak. Bahwasanya saudara Tony Simanjuntak bukanlah anggota resmi dari Grip Jaya. Saya menyampaikan ini, saya selaku Sekretaris Jenderal, ya. Jadi kronologisnya adalah saudara Tony, ya, saudara TS ini sempat mengajukan untuk masuk ke dalam Grip, menjadi anggota Grip, ya. Itu setelah dia melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dia buat, ya. Jadi dia melakukan upaya itu untuk masuk ke dalam Grip bersama kelompoknya, ya, mengajukan diri. Namun berdasarkan laporan dari DPD Jawa Barat, bahwasanya DPD Jawa Barat tidak pernah mengeluarkan surat dalam bentuk apapun, baik itu SK ataupun mandat dan juga kartu tanda anggota. Artinya saudara TS itu tidak terdaftar di dalam keanggotaan database Grip Jaya. Jadi mereka mengupayakan diri untuk masuk ke Grip. Mereka membeli baju Grip dengan sendiri tanpa sepengetahuan kami, membeli bendera dan memakainya dan menancapkannya di sebuah lokasi yang dipersengketakan tanpa ada pemberitahuan kepada DPD Grip Jaya Jawa Barat dan tanpa ada tembusan kepada DPP. Artinya mereka melakukan hal itu, dan tindakan mereka adalah tindakan sendiri tanpa ada pernah berkoordinasi dengan kepengurusan di setiap wilayah yang seharusnya itu wajib dilakukan. Jadi dengan tegas sekali lagi saya sampaikan di sini bahwasanya para pelaku bukanlah anggota resmi Grip Jaya yang terdaftar di dalam database kami. Ya, kami memiliki daftar anggota di dalam database kami. Kami bisa mengecek apakah ini benar atau tidak. Jadi sudah dijelaskan sebetulnya bahwa yang kemarin itu yang melakukan aksi itu bukan dari Grip, ya, bukan dari Grip, karena ada berita kemarin yang mengatakan bahwa polisi akan melakukan penangkapan ke salah satu ormas begitu yang diduga adalah Grip begitu, dan polisi mobil yang dipakai oleh polisi itu dibakar begitu. Dan ini sudah diklarifikasi karena ada juga kemarin ketua DPD, ketua apanya mungkin di situ Grip, ya, yang ditangkap juga karena mohon maaf ya, karena pengedaran begitu di situ, ya, yang mengakibatkan ini mungkin alasan yang mengakibatkan sekarang statement masyarakat ke Grip ini sudah mulai disalahkan begitu, ya. Ketua Umum menyampaikan
kepada saya untuk memberikan keterangan kepada masyarakat, meminta kepolisian untuk menangkap semua para pelaku tindak kejahatan, para pelaku pelanggar hukum yang kemarin melakukan tindakan yang sangat memalukan, ya, tindakan yang sangat disayangkan bagi kita semua, ya. Jadi tidak ada kata pembelaan dari GRIP secara keorganisasian. Ya, seandainya ada di antara mereka yang ternyata adalah anggota GRIP, tetap GRIP Jaya tidak akan melakukan pembelaan hukum apapun. Artinya organisasi GRIP Jaya dan Ketua Umum mengutuk keras tindakan dan perbuatan mereka, ya, tindakan barbar yang dilakukan oleh mereka, yang membuat malu organisasi, yang membuat malu semua masyarakat. Dan kami meminta pihak kepolisian bertindak tegas kepada mereka, tangkap semuanya tanpa terkecuali. GRIP Jaya dan anggotanya tidak kebal hukum. Ketua Umum kami dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai acara sering menyampaikan, selalu menyampaikan bahwasanya GRIP Jaya dan anggotanya, juga ketua umumnya, tidak kebal hukum. Jadi kami mendukung langkah pihak kepolisian untuk melakukan tindakan yang sepatutnya ditindak, ditumpas habis, tangkap semuanya, ajukan ke meja hijau, dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian klarifikasi dari kami terkait kejadian pembakaran mobil di Depok. Selanjutnya, saya menginstruksikan kepada seluruh ketua DPD di seluruh Indonesia dan ketua DPC di seluruh Indonesia dan juga seluruh anggota GRIP Jaya di seluruh Indonesia. Mari kita belajar dari persoalan ini. Ini menjadi contoh buat kita, ya. Jangan sampai perbuatanmu, jangan sampai baju yang kamu pakai akibat ulahmu mencoreng nama baik organisasi, mencoreng nama baik ketua umum, mencoreng nama baik kita semua. Ya. Dan ketua umum memerintahkan dilarang para anggota menggunakan atribut organisasi tanpa ada perintah dari koordinator, tanpa ada koordinasi dengan ketua-ketua setempat yang resmi, yang diangkat oleh DPP, DPD, DPC, PAC, dan rantingnya. Saya ulangi sekali lagi, dilarang menggunakan atribut apapun bentuknya, atribut organisasi kita tanpa ada izin dari komando ketua-ketua setempat. Ya, ini saya ingatkan dengan keras, dan apabila itu terjadi, ketua umum memerintahkan untuk memecat anggota tersebut, mengambil bajunya. Ya, jangan sampai orang-orang tersebut menjadi penyusup di organisasi kita yang memang sengaja ingin merusak nama baik organisasi kita dan ketua umum kita. Ya, ini tegas saya sampaikan, dan ini menjadi sebuah aturan, dan hari ini akan saya buatkan surat instruksi resminya dan akan saya kirim ke seluruh DPD-DPD se-Indonesia. Dari segitu sebetulnya videonya ya. Semoga apa yang disampaikan, klarifikasi yang terjadi sekarang dapat memberikan referensi baru ke kita, bahwa untuk menyimpulkan sesuatu memang kita harus memiliki banyak sumber begitu. Tidak usah kita hanya melihat dari satu sumber, kita bisa menyimpulkan bahwa ini bagaimana, itu bagaimana ya. Tapi intinya apapun yang terjadi ke depan sebetulnya, baik Kang Deddy maupun GRIP, mudah-mudahan bisa menjalin kerjasama yang baik begitu.
Dan Grip juga fokus dengan bagaimana tujuannya, karena ormas-ormas seperti ini ya kalau melakukan premanisme memang sangat dibenci oleh masyarakat. Karena kita lihat sendiri juga kemarin banyak itu pemalakan yang terjadi. Tapi mudah-mudahan Grip lurus ya, tegak lurus dengan tujuannya bagaimana memberikan kenyamanan, ketenangan juga untuk masyarakat. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.